Pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weta Tongtian, Sancai. Kembali mimbar agama Konghucu pada hari ini akan diisi dengan dialog moderasi beragama bersama tokoh agama Konghucu dan siswa-siswi SMA Santo Thomas II Medan, Sumatera Utara. Marilah kita panjatkan puji syukur bersama-sama atas segala rahmat dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan adalah ketika melihat keberuntungan, tidak melupakan kebenaran serta keadilan. Dan ketika menghadapi kesulitan, tidak meninggalkan kebenaran yang diajarkan agama. Bersabar adalah tindakan yang bijaksana di saat menghadapi setiap situasi dan kondisi yang sulit. Pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, saat ini kita telah hadir bersama kita pada hari ini tokoh agama Konghucu, Bapak Insinyur Sese Joan Ajuan. Wei Tong Tian. Santai. Baik, kita mulai saja dialog moderasi beragama kita pada hari ini. Kita persilakan kepada Bapak Sese Insinyur Joan Ajuan untuk memulainya. Kami persilakan. Salam sejahtera para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Hari ini kita kembali berjumpa di mimbar agama Konghucu, siaran Radio Republik Indonesia. Dan sekali ini kita tampil beda karena kita kedatangan tamu-tamu dari siswa-siswi Santo Thomas II. Ada adik Jonathan, ada adik Ovira Audrey, dan adik Lucy. Ya, selamat hadir di studio Radio Republik Indonesia. Dan konon ceritanya adik-adik ini sedang menyusun tulisan tentang moderasi beragama, tugas dari sekolah gitu ya. Benar. Ya. Jadi di sini ada banyak pertanyaan yang harus kita dialogkan. Silakan adik-adik memulai saja untuk mempersingkat waktu. Ya. Baik Pak, yang pertama, kenapa mungkin sebutkan nama dulu. Nah, ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Lucy Payola. Pertanyaan yang pertama itu, kenapa Konghucu menghindar membicarakan hal metafisik seperti Tuhan, roh, hidup, sesudah mati, dan sebagainya? Baik, luar biasa, pertanyaannya sangat tajam ya. Adik Lucy, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Nabi Konghucu atau Konghucu hidup di tahun 551 sebelum Masehi sampai 478 sebelum Masehi. Beliau itu meneruskan ajaran-ajaran suci dari raja-raja suci dan nabi-nabi suci sebelumnya. Nah, ada sebuah ungkapan dari Nabi Konghucu ketika ditanya tentang kehidupan apa setelah meninggal, atau ada apa setelah orang meninggal. Lalu Nabi Konghucu menjawabnya, sebelum kamu mengetahui hidup, untuk apa kamu mengetahui setelah meninggal? Ya, itu sebuah jawaban dari Nabi Konghucu yang sifatnya sangat filosofis. Artinya apa? Kita ini hidup ini singkat ya. Katakanlah umur 70 tahun. Lalu dikurangi jam tidur kita 8 jam satu hari. Kemudian dikurangi lagi jam makan siang, pagi, dan sore. Masing-masing katakanlah setengah jam. Ya, berarti sudah terhabis 9,5 jam. Ya. Belum lagi waktu-waktu santai. Jadi hidup kita itu praktis hanya sekitar 10 sampai 12 jam yang produktif setiap harinya.
Nah, di dalam hidup ini menurut Nabi Kongce, kita itu membawa misi bahwa kita dilahirkan oleh ayah bunda dan kita membawa misi. Misi kita adalah bahwa setiap dari kita itu memiliki watak sejati, hati nurani kita. Hati nurani kita itu adalah sifatnya baik, penuh cinta kasih, menjunjung kebenaran dan keadilan, ya. Ingin berlaku susila, jadi kita suka yang indah-indah, yang cantik-cantik, tidak suka yang buruk ataupun berbau. Nah, itulah susila, maka muncul kesenian yang musiknya bagus-bagus, pakaian yang indah-indah, lukisan yang bagus-bagus. Jadi kita itu pada dasarnya menyukai yang indah, yang damai, dan yang harmonis. Nah, semua itu harus diperjuangkan. Kemudian sebagai manusia itu kita itu punya tugas selain bisa kita hidup secara layak dan benar, kita juga harus bisa melindungi orang tua kita, memberi perawatan kepada orang tua kita, dan kita itu dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, bagaimana kita menjalani tugas itu semuanya? Yaitu kita harus belajar. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita, dan kita itu harus banyak bekerja dan melakukan hal-hal positif. Nah, semua itu adalah hal-hal yang nyata. Sedangkan apabila kita membicarakan hal setelah kematian itu belum pernah ada orang yang mati kemudian hidup kembali dan menceritakan kisahnya, saya setelah mati ini begini dan begitu. Kalaupun ada, itu ceritanya banyak versi, aneka ragam. Dan ada yang mengatakan setelah mati saya ketemu tempat yang gelap, lalu masuk ke tempat yang terang, merasa damai, dan seterusnya. Nah, itu semuanya itu boleh saja, sah-sah saja. Namun apakah hidup kita yang singkat nih masih digunakan untuk membicarakan hal yang kemudian itu, sedangkan hal yang sekarang ini belum kita lakukan dengan baik. Nah, ibaratnya adik-adik siswa yang ingin setelah sekolah nanti itu lulus, nanti mau jadi apa dan seterusnya, lalu membicarakan saya setelah lulus saya nanti akan menjadi insinyur, menjadi dokter, padahal sekarang masih duduk di bangku SMA. Bukankah waktu yang sekarang ada itu digunakan untuk belajar dan menyelesaikan pekerjaan PR yang diajarkan guru itu, supaya kita itu lulus, dan setelah lulus itu kita jalannya akan pintunya akan terbuka satu demi satu. Nah, jadi Nabi Kongce memberitahu kepada murid-murid bahwa agar kita memanfaatkan waktu kita saat ini untuk hari ini, bukan kita membicarakan waktu yang akan datang yang belum pasti, karena waktu yang akan datang tuh diawali dari hari ini. Apabila kita hari ini berbuat bagus, nanti maka besoknya akan bagus. Tetapi apabila hari ini kita berbuatnya tidak bagus, tentu hasilnya kita sudah dapat meramalnya bagaimana. Jadi orang itu nggak perlu takut mati, dan mati itu masuk surga atau tidak nggak perlu takut. Yang penting saat ini lakukan segala kebaikan, maka kedepannya itu akan hasilnya baik. Nah, bukan berarti di dalam agama Konghucu tidak membicarakan metafisika. Nah, itu nanti akan kita bahas kelihatannya di pertanyaan berikut tuh ada tentang metafisika, yaitu tentang kitab I Ching dan kitab tentang penciptaan alam semesta ya. Apakah itu bisa menjawab? Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa landasan hidup keberagaman bangsa Cina adalah animis yang dimanifestasikan dalam bentuk pemujaan? Baik, terima kasih.
Ya, jadi animisme itu artinya tidak bertuhan ya. Ya, sebetulnya itu adalah istilah, dan istilah itu datang dari budaya lain, ya, khususnya budaya Barat. Di dalam agama Konghucu, ya, katakan budaya Tionghoa itu boleh dibilang 90% itu semua adalah pengaruh daripada ajaran agama Konghucu. Sehingga ada seorang penulis buku yang mengatakan bahwa saya berani mengatakan orang Tionghoa itu adalah Konghucu dan Konghucu itu adalah orang Tionghoa. Nah, itu kata penulis tuh. Mengapa demikian? Karena memang sepanjang sejarah Tiongkok kuno, ya, itu sejak lahirnya Nabi Konghucu, ya, Nabi Kongce di tahun 551 sebelum Masehi, beliau berkat jasa beliau mengumpulkan semua kitab-kitab suci dari zaman-zaman sebelumnya itu. Ya, dulu kitab suci itu ditulis di serpihan bambu, ya, kemudian diikat satu persatu. Itu tulisnya bukan pakai kuas, tetapi diukir dengan pisau. Jadi bagaimana sulitnya itu menulis selembar, ya, satu halaman buku itu di dalam serpihan bambu seperti itu. Sehingga kalau satu buku itu isinya misalnya 200 halaman, itu mungkin bisa satu gerobak bambu itu. Nah, bayangkan waktu itu untuk menyimpan sedemikian banyak dokumen-dokumen ajaran-ajaran kebajikan dari zaman dahulu itu berserakan di mana-mana. Nah, itu dikumpulkan oleh Nabi Kongce, ya, ada yang sudah rusak, ada yang sudah tercerai-berai, itu dijilid kembali semuanya. Nah, itu membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta ketekunan yang luar biasa dan juga pengetahuan yang cukup baik. Nah, karena beliau itu ditunjuk oleh Tuhan, maka beliau dapat menyelesaikan misi ini. Nah, kemudian kitab-kitab ini yang terkumpul tuh jadilah 5 kitab klasik, yaitu disebut Wuching. Itu yang menjadi dasar kitab agama Konghucu. Jadi agama Konghucu itu punya 2 kitab suci. Yang pertama disebut Wuching atau 5 kitab klasik. Yang kedua adalah kitab Sisu atau 4 kitab yang 4. Nah, kitab yang 5 itu adalah, yaitu pertama itu kitab I Ching atau kitab perubahan, kemudian kitab Shi Jing, ya, kitab dokumentasi, kitab Shi Jing, kitab Sanja, kemudian kitab Chun Chiu Jing, yaitu kitab catatan sejarah musim semi dan musim gugur, kemudian ada kitab Li Ji, ya, kitab tentang kesusilaan. Ada lagi satu tambahan merupakan kitab Xiao Jing, kitab bakti. Tapi kitab bakti itu merupakan bagian daripada kitab Li Ji itu sendiri atau kitab kesusilaan. Nah, itu di zaman Nabi Kongce. Setelah Nabi Kongce wafat, muridnya menuliskan buku Chongyong, kitab tengah sempurna, kemudian Taxue, kitab ajaran besar, kemudian kitab Mengce, kitab Mencius, dan kitab Lunyi, kitab sabda suci. Itu dikelompokkan menjadi 4 kitab, yaitu kitab yang 4. Nah, inilah 2 jenis kitab suci inilah yang digunakan oleh umat Konghucu khususnya di Indonesia sebagai kitab suci. Bahwa di zaman dahulu itu kitab 5 kitab klasik itu merupakan sastra yang paling tinggi nilainya. Belum ada satupun filosof setelah zaman Nabi Kongce maupun di zaman Nabi Kongce itu mampu menandingi sastra daripada kitab yang 5 klasik itu. Sehingga sepanjang sejarah dari dinasti Han tahun 2021 sampai kepada dinasti Qing terakhir tahun 1911, ya, Masehi. Tadi 221 zaman dinasti Han itu sebelum Masehi. Jadi sepanjang hampir 2000 tahun itu
agama Konghucu itu digunakan sebagai pedoman di dalam belajar dan dijadikan sebagai acuan untuk ujian menjadi pegawai negeri sipil. Setiap pegawai yang ingin menjadi pegawai kerajaan pada zaman dahulu, dia harus lulus ujian yang bahan-bahannya dikutip daripada 5 kitab klasik itu. Sehingga orang-orang Tionghoa itu secara turun-temurun bahkan sampai masuk ke darah dagingnya menjalankan ajaran agama Konghucu. Yang paling nyata adalah bahwa orang Tionghoa itu diajarkan oleh kakek neneknya, ya, ayah ibunya, bahwa kita jadi orang harus rajin, harus dapat dipercaya, ya. Kemudian harus berbakti pada orang tua. Kemudian kepada kakak dan adik harus harmonis, rukun. Nah, suami istri itu juga harus rukun karena itu tonggaknya rumah tangga. Nah, itu semuanya itu sudah mendarah daging meskipun pada zaman dahulu banyak orang Tionghoa yang buta huruf, tetapi mereka mampu menjalankan etika moral seperti ini. Nah, mengapa orang Tionghoa itu menyembah selain Tuhan, ya, Tian, ya, Tuhan, Tian adalah sebutan Tuhan di dalam agama Konghucu. Kemudian juga kepada para senming, yaitu dewa-dewi yang di kelenteng-kelenteng itu. Kemudian juga kepada leluhur, ya, ayah bunda yang sudah meninggal tuh disembayangi. Ini adalah sebuah penghormatan agar kita itu tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu kita dan kita wajib meneruskan cita-cita beliau itu. Dan hidup kita ini harus selalu menjalankan kebajikan yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kebaikan, ya. Kita diajarkan untuk meniru keteladanan matahari dan bumi. Kenapa matahari? Kenapa langit? Ya, matahari dan langit itu matahari bersinar kemanapun, memberikan manfaat kepada siapapun tanpa meminta imbalan. Oleh sebab itu kita harus meniru kebajikan daripada langit atau yang disimbolkan juga dengan matahari. Kemudian kita juga harus berteladan kepada bumi. Kenapa bumi? Karena bumi didiami oleh semua makhluk yang ada di dalamnya dan memberikan kecukupan sandan dan pangan. Semua kebutuhan dicukupi dan bahkan menerima semua perlakuan daripada makhluk di dalamnya, ya. Makhluk di dalamnya makan, minum semuanya dari bumi. Kemudian mereka juga membuang kotoran ke bumi dan bumi menerima tanpa protes. Bahkan ditumbuhkan pohon, buah-buahan dan berbagai tanaman dan seterusnya. Nah, ini adalah sifat-sifat kebajikan yang harus ditiru oleh setiap umat Konghucu. Maka umat Konghucu diajarkan agar berlapang dada kepada siapapun, namun terhadap diri sendiri harus disiplin, tegakkan disiplin di dalam diri. Setiap kesalahan harus diperbaiki segera, namun kepada kesalahan orang lain kita harus selalu memaafkan. Ya, jadi bukan berarti umat Konghucu itu animisme atau tidak bertuhan. Umat Konghucu itu bertuhan, yaitu Tuhannya Tian. Tetapi di samping kita menyembayangi Tuhan, kita juga menyembayangi senming, karena senming itu adalah dewa-dewi yang disembayangi karena semangatnya. Jadi para senming itu, para dewa-dewi itu sebelumnya adalah manusia yang pernah hidup dan mereka itu pernah berbuat banyak kebajikan kepada umat manusia, menolong umat manusia, sehingga mereka itu dihormati spiritnya untuk agar diteladani. Kemudian kepada para orang tua itu tidak boleh lupa kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu yang menghadirkan kita di bumi ini.
Ya, mungkin itu cukup ya, bisa menjawab ya. Terima kasih Pak.